Halo teman-teman, halo internet dan halo Bu Fancy. Kali ini kita akan menjelaskan teori graf di algoritma Dijkstra. Oke, kita akan masuk ke dalam PPT-nya. Untuk perkenalan, saya Almuza Fajar. Dan saya Vincentius Jason. Dan saya Rafael Van Patrick. Dan di daftar isi nanti tentang penjelasan, lalu cara kerja Dijkstra, dan akan menunjukkan di Python code-nya, lalu akan ada penutup. Jadi metode Dijkstra ini adalah algoritma yang digunakan untuk mencari jalur terpendek dari satu titik ke semua titik lainnya dalam sebuah graf berbobot non-negatif. Nah, algoritma ini bekerja secara iteratif dengan memilih titik terdekat yang belum dikunjungi, kemudian menghitung dan memperbarui jarak terpendek ke setiap tetangganya. Oke, untuk yang kedua ada cara kerjanya. Di sini cara kerja Dijkstra yaitu dengan cara membangun jalur terpendek dari simpul awal secara bertahap dengan memilih simpul yang belum dikunjungi dengan jarak terpendek saat ini. Algoritma ini menganalisa jarak simpul sebagai kurung buka dan kurung tutup atau bisa disebut blank karena perlu diinput terlebih dahulu dan semua simpul lainnya sebagai tak terhindar. Kemudian secara berulang memproses simpul dengan jarak terkecil yang belum dikunjungi, memperbarui jarak tetangganya, dan menandai simpul tersebut sebagai terkunci atau tertentu sampai simpulnya dicapai. Semua simpul dicapai. Oke, selanjutnya ada kodenya. Oke, selanjutnya di kodenya kita ada mulai dari import-importnya dahulu. Di sini ada import dep, q, lalu ada import matplotlib, as plt, lalu ada import network x at snx. Nah, di sini yang digunakan untuk importnya sendiri head head queue ini dipakai untuk priority queue-nya, yaitu untuk struktur antrian prioritas agar Dijkstra-nya lebih efisien. Lalu yang kedua ada matplotlib.pilot dan juga network X untuk menggambar graf visualnya antar kota dan juga jalurnya. Lalu masuk ke grafnya sendiri. Grafnya sendiri berisi data-datanya dari berbagai kota. Di sini ada Mojosari, Mojokerto, Krian, Sidoarjo, dan juga Surabaya dengan masing-masing jaraknya antar kotanya yang bisa terkoneksi. Contohnya di sini ada Mojosari menuju Mojokerto dan Sidoarjo itu ada inputan jaraknya sendiri. Oke, kita lanjutkan ke yang dev Dijkstra. Di sini fungsinya sendiri dev Dijkstra ini untuk inputan dari jaraknya sendiri itu diprosesnya di sini, terutama di bagian distance node yang float infinite itu untuk misalnya Mojosari ke Surabaya itu untuk kota di luar yang out of reach-nya Mojosari itu dihitung sebagai infinity. Lalu untuk distance start-nya sendiri itu nol. Misalnya start kita dari Surabaya, maka Surabaya sama dengan nol. Nah, untuk while PQ-nya, current distance-nya atau current heap-nya itu untuk perhitungannya seperti yang saya jelaskan tadi untuk yang import heap-nya. Nah, semuanya untuk di sini itu yang paling penting itu hanya ada di distance dan juga start-nya karena distance-nya sendiri masing-masing berbeda, terutama ada yang juga dihitung infinity dan juga ada yang start-nya 0. Oke, kita lanjutkan ke rekonstruksi jalurnya, yaitu yang getPath. GetPath ini punya yang sebelumnya, kota sebelumnya, misalnya kita sudah melakukan perhitungan, lalu ada start dan juga endingnya di mana. Untuk path-nya sendiri kosong karena kita menggunakan sistem user harus input dulu. Lalu dilanjutkan juga misalnya dari return path-nya. Return path-nya sendiri min 1 karena untuk mengurutkan kota-kotanya berdasarkan
datanya tadi yang mulainya dari Mojosari, jadi Mojosari di atas sampai ke Surabaya, tapi itu semua tergantung user input. Oke, sekarang ada masuk yang dev, hitung semua jaraknya. Nah, untuk ini sendiri keseluruhan kode dari dev hitung semua jarak sampai juga return all distance, all previous itu setiap node dihitung menggunakan matriks agar jarak semua kotanya jika ada pergantian data itu tetap bisa ditunjukkan dalam bentuk graf. Untuk selanjutnya ada menu interaktifnya sendiri, yaitu dari dev menu sampai return input. Di sini cukup simpel ya, sepertinya saya nggak juga harus jelasin printnya ini dan juga return input pilih menu 1 sampai 4 ini. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Patrick. Oke, sekarang saya akan menjelaskan di bagian Dev Visual Graph, menggambarkan representasi visual dari jaringan kota menggunakan network KX tadi dan matplotlib. Fungsi ini bisa menampilkan graf keseluruhan atau menyorot rute tertentu. Di di bagian for node dan neighbor in graph item ini tambahan semua kota dalam kurung node-nya termasuk dalam kota dan jalannya termasuk dalam edge ke objek graph. Terus untuk postnya ini untuk bagian menentukan koordinasinya dan lokasi setiap node dan setiap kota yang akan dijalani dan lokasinya. Terus untuk fit figure size-nya ini untuk kanvanya itu yang bagian menunjukkan bagian bagian gambar-gambarnya yang akan semua jalan yang akan dijalani dan lokasi-lokasi untuk node-node-nya yang bisa divisualkan. Berikutnya kita akan ke NX Draw Network Edge, ini bagian jalannya atau garis yang akan menunjukkan jalan-jalan kita yang kita akan lewatin. Lanjut ke bawah kita ini semua jalur terpendek apa jalur edge label ini semua untuk menghitung jaraknya. Supaya sekarang kita akan masuk ke node caller supaya lebih simple penjelasannya dan visualisasinya, kita akan run codingannya. Sebentar, kita run codingnya, kita lari ke cari rute. Kita ke misal kita ke MJK dan ke SBY. Nanti di sini sudah kelihatan jarak rute di perjalanannya. MJK ke mereka butuh kemana dulu, MJK ke SDA 15 km, SDA ke SBY 25 km, total 40 km. Dan di sini ada visualnya kita ke sini dulu. Untuk jalur node-nya terpendek, kita ada warna hijau. Jalur jalur terpendek terakhir atau -1 yang akan diakhiri itu merah. Dan jalur terpendek yang ketiga yang kita lewatin, semisal untuk lewat doang kita jadikan kuning. Dan untuk yang tidak terpilih atau tidak kita lewatin, warnanya biru muda. Kita juga bisa lihat ngecek yang misalnya cuma 2 rute, semisal SBY ke SDA, cuma 2 rute. Nah, jadi cuman biru, sorry, hijau sama merah yang kita yang akan di display. Kuning tidak di display karena mereka cuma memakai 2 jalur. Oke, kita lanjut ke bawahnya, kita ada labelnya seperti yang ditunjukkan ini, MJS sebagai A, MJK sebagai B, dan seterusnya. Dan ini semua cuma title aja. Graph PT title graph jaringan Jawa Timur yang ada di atas ini. Ini label aja dekat antara kota. Cuman untuk ini untuk bagian, kita close dulu yang ini. Ini yang point table itu bagian 1.
1. Tabelnya kita tunjukkan MJS ke MJS, MJS ke MJS 0, MJS ke MJK 14, MJS ke KL 28, MJS ke SDA 53, dan seterusnya. Oke, berikutnya kita akan ke dev main. Ini untuk menampilkan yang ada di sini sistem pencarian rute terpendek 1 sampai 4 ini sepertinya tidak perlu dijelasin karena hanya printf sama loop doang. Seperti yang bisa kalian lihat, pilihan 2 print doang sama sampai print 4. Oke. Itu aja. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye. Bloopers. Oke, terus itu terus apa? Iki lho. Nah. Sehari benten sekali kejutan. Selamat berjuang. Sukses.